Beberapa orang telah melakukan penelitian untuk menemukan prediksi kapan hari kiamat itu akan tiba. Dan inilah 5 prediksi kiamat yang pernah ada versi ragam cerita. Di posisi kelima, prediksi suku Maya. Kalian pernah nonton kan film berjudul 2012 yang menceritakan tentang prediksi kiamat? Ya, film ini memang diangkat dari prediksi kiamat yang dikeluarkan oleh suku Maya. Suku ini tersebar di beberapa negara di Amerika Tengah atau tepatnya di semenanjung Yucatan, pemirsa. Sejak tahun 2010, suku ini menjadi banyak dikenal karena memprediksi jika kiamat akan terjadi di tahun 2012. Mereka benar-benar meyakini prediksi itu karena kalender milik suku Maya berakhir pada Desember 2012. Tentu saja prediksi ini sempat membuat masyarakat di seluruh dunia khawatir akan kebenarannya. Apalagi ilmuwan yang meneliti tentang suku Maya termasuk kalender tersebut bilang jika kalender yang dibuat suku Maya pernah akurat meramalkan gerhana matahari di tahun 1991. Kekhawatiran masyarakat dunia semakin bertambah, pemirsa, pada saat itu. Saat NASA memberikan pernyataan kemungkinan bumi akan mengalami badai matahari di tahun 2012. Jika saat itu badai matahari benar-benar menghantam bumi, maka bisa saja prediksi suku Maya akan menjadi kenyataan, pemirsa. Untungnya, badai matahari tersebut tidak sampai ke bumi, pemirsa. Akhirnya, prediksi kiamat suku Maya ini pun berhasil menduduki di posisi 5 prediksi kiamat yang pernah ada. Di posisi keempat, prediksi NASA kiamat. Nah, pemirsa, di urutan keempat, prediksi kiamat yang pernah ada dikemukakan oleh para ilmuwan dunia. Ilmuwan Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA ini menyatakan jika kiamat akan terjadi pada 16 Maret 2880. Penyebabnya bukan lain karena asteroid raksasa yang menabrak bumi. Jadi, selama ini NASA mengawasi asteroid yang diberi nama 1950 DA dan memiliki ukuran sekitar 1 km lebih. Asteroid ini bergerak dengan kecepatan 15 km per detik. Kalau melihat dari kecepatan dan jaraknya, NASA memprediksi asteroid ini akan jatuh di Samudra Atlantik dengan kecepatan 61.000 km per jam. Eits, jangan dikira ya, kalau jatuh di lautan berarti bumi aman-aman saja, pemirsa. Karena setengah dari penduduk bumi akan merasakan akibat jatuhnya asteroid satu ini. Namun, kita masih beruntung sepertinya. Karena presentase asteroid ini menabrak bumi relatif kecil, yaitu hanya sebesar 0,3%. Di posisi ketiga, prediksi Daniel Rothman. Pemirsa, di posisi 3 prediksi kiamat yang pernah ada ditempati oleh seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology, Amerika Serikat, Daniel Rothman. Ia mengaku melakukan perhitungan kiamat melalui kacamata sang lingkungan dan memperkirakan kehancuran bumi terjadi pada tahun 2100. Jadi nih pemirsa, menurut Rothman, alasan utama kiamat bumi adalah peningkatan jumlah karbon dioksida atau CO2. Pada tahun 2100 nanti, Rothman memprediksi sejumlah karbon dioksida yang datang berkisar 310 gigaton yang mengendap di lautan dan menyebabkan kepunahan massal.
Ya, hal itu disebabkan karena makhluk hidup memang tidak bisa bertahan hanya dengan karbon dioksida. Wah, pemirsa, itu artinya manusia bisa akan punah karena kekurangan oksigen. Dan sekedar informasi tambahan saja nih ya pemirsa, jika di Indonesia tercatat di urutan keempat sebagai penghasil emisi karbon terbesar di dunia. Gimana nih? Kalian percaya dengan prediksi itu? Di posisi kedua, prediksi astronom Ukraina. Lanjut ke urutan kedua. Prediksi kiamat lainnya dilakukan oleh para astronom Ukraina. Mereka mengaku jika menemukan asteroid yang lebih besar dari yang ditemukan NASA pada saat itu. Diperkirakan nih pemirsa, besarnya bisa mencapai 4 km dan asteroid ini sedang dalam perjalanan menuju bumi. Dari perhitungan para astronom Ukraina ini, asteroid akan menabrak bumi pada 26 Agustus 2032. Tabrakan yang dihasilkan pun bisa mencapai 2.500 megaton nuklir dan akan menyebabkan kerusakan sejauh 100.000 km. Beruntung, prediksi asteroid ini hanya akan menabrak bumi hanya 1% saja pemirsa. Kita tiba di posisi puncak pemirsa. Ada prediksi apa lagi nih yang tidak kalah menghebohkan? Di posisi puncak, prediksi Greenpeace. Prediksi satu ini dilakukan oleh organisasi lingkungan global. Salah satu aktivis Greenpeace, Teguh Surya menuturkan jika di tahun 2030 akan terjadi kiamat. Pernyataan ini berdasarkan prediksi Intergovernmental Panel on Climate yang membatasi konsentrasi karbon dioksida atau CO2. Karena itulah akhirnya membuat suhu bumi meningkat 2-4 derajat di tahun 2030. Karena peningkatan suhu ini pemirsa akan menyebabkan es di kutub pun akan mencair dan tinggi air laut pun ikut naik pemirsa. Dan yang paling menyeramkan ya pemirsa, dari prediksi ini adalah kemungkinan 90% wilayah Jakarta akan tenggelam. Tapi kejadian ini tentunya bisa dicegah pemirsa dengan meminimalisir munculnya emisi gas rumah kaca yang kebanyakan bersumber dari transportasi. Intinya sih pemirsa, kita harus lebih cinta lingkungan ya.